Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Gadjayana Malang, jurusan Sistem Informasi Angkatan 2021, pada hari ini akan mempresentasikan tugas UTS Etika Profesi dengan tema ransomware. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ari Surya Dharma, Jepri Fauzan Rahman, dan Willy Siswanto. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Jepri Fauzan Rahman. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu ransomware. Baik, ransomware adalah jenis perangkat lunak berbahaya atau malware yang dirancang untuk meretas sistem komputer atau jaringan, kemudian mengenkripsi data yang ada di dalamnya. Setelah berhasil mengenkripsi data, para penyerang akan menuntut tebusan atau ransom dari pemilik data untuk memberikan kunci dekripsi yang diperlukan untuk mengembalikan akses ke data tersebut. Dalam banyak kasus, para penyerang akan mengancam untuk menghapus atau mempublikasikan data tersebut jika tebusan tidak dibayar dalam waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah dari ransomware atau serangan ransomware yang pertama kali terjadi pada tahun 1989. Pada saat itu, serangan ransomware dilaporkan pada tahun 1919 oleh Dr. Joseph Pope mengembangkan program yang disebut dengan AIDS Trojan. Program ini menawarkan pengujian AIDS gratis tetapi mengunci sistem pengguna dan menuntut uang tebusan sebesar $189. Pope akhirnya ditangkap dan dihukum. Berikutnya pada serangan di tahun 2005, yaitu serangan ransomware mulai menjadi lebih terorganisir dan canggih dengan memperkenalkan program dengan bernama GP Code yang mengunci data pengguna dengan algoritma enkripsi yang kuat. 2008-2009 ini adalah tonggak ukur serangan ransomware untuk kedepannya, yaitu lahirnya lah atau mulai menaiknya popularitas Bitcoin sebagai digital currency. Karena pada serangan ransomware yang berikutnya, kebanyakan penyerang akan meminta tebusan melalui Bitcoin. Seperti contoh pada WannaCry dan Petya NotPetya. Pada tahun 2017, salah satu serangan ransomware yang paling mencolok dan menghebohkan dalam sejarah adalah serangan WannaCry yang terjadi pada bulan Mei 2017. Serangan ini memengaruhi ribuan organisasi di lebih dari 150 negara di seluruh dunia, termasuk rumah sakit, perusahaan, lembaga pemerintah, dan infrastruktur kritis. WannaCry menggunakan sebuah exploit yang disebut Eternal Blue yang dikembangkan oleh NSA, National Security Agency, kepunyaan Amerika Serikat, yang bocor ke publik oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai shadow brokers. Exploit tersebut memanfaatkan kelemahan keamanan di dalam sistem operasi Windows yang belum diperbarui untuk menyebar secara cepat dan otomatis melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi pengguna. Setelah berhasil memasuki sistem target, WannaCry mengenkripsi data di dalamnya dan menampilkan pesan tebusan yang meminta pembayaran dalam bentuk Bitcoin agar data tersebut dapat dikembalikan. Serangan ini sangat merugikan karena tidak hanya menginfeksi komputer individual, tetapi juga sistem-sistem kritis seperti rumah sakit, pelayanan publik, dan perusahaan besar di seluruh dunia. WannaCry pada saat itu berhasil menghasilkan kepanikan global dan memicu upaya koordinasi internasional untuk merespon serangan tersebut. Meskipun serangan WannaCry telah mengakibatkan kerugian yang signifikan, respon cepat dari komunitas keamanan cyber dan langkah-langkah pencegahan yang diambil setelahnya telah membantu mengurangi dampaknya. Pada tahun tersebut juga, serangan selanjutnya yaitu Petya atau NotPetya. Di tahun 2019-2020, serangan selanjutnya itu adalah bernama Maze.
Serangan MERS adalah salah satu jenis serangan ransomware yang pertama kali muncul pada tahun 2019 dan tetap aktif hingga tahun 2020. Serangan ini dikenal karena menggunakan taktik yang lebih canggih dan agresif dibandingkan dengan serangan ransomware konvensional. Berikutnya pada tahun 2021, kasus yang terjadi yaitu adalah serangan pada Kaseya, serangan pada Colonial Pipeline. Nah, selanjutnya untuk studi kasus yang kami akan ambil akan dijelaskan oleh Welly Siswanto. Terima kasih Pak Jepri. Untuk kasus serangan ransomware, ada dua contohnya, serangan pada Kaseya dan serangan pada Colonial Pipeline. Dan untuk serangan pada Kaseya, pada 2 Juli 2021, Kaseya mengumumkan sistemnya telah diserang ransomware. Kaseya merupakan perusahaan yang menyediakan solusi teknologi untuk perusahaan lain. Serangan tersebut membuat efek domino pada perusahaan yang ditangani Kaseya. Serangan ransomware ke sistem Kaseya berdampak pada 1.500 perusahaan yang terdapat di berbagai negara. Penjahat cyber bernama Raphael mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meminta uang tebusan ribuan hingga jutaan dolar. Untuk yang kedua, serangan pada Colonial Pipeline. Kedua serangan ransomware terbesar juga bisa dilihat pada kasus perusahaan pengelola pipa penyalur minyak sampingan di Amerika Serikat, Colonial Pipeline pada 7 Mei 2021. Operasi Colonial Pipeline sempat terhenti selama berhari-hari. Dengan adanya gangguan ini, perusahaan mengaku telah membayar peretas sebesar 4,4 juta dolar. Sekitar 65 miliar. Jika menggunakan nilai kurs saat ini dalam mata uang kripto, dalam pembayaran tersebut, dalam pembayaran tebusan itu, Colonial Pipeline sedikit beruntung. Dan dampak positif dengan adanya serangan pada perusahaan Kaseya dan Colonial Pipeline akhirnya memperkuat keamanan cyber dan bekerjasama dengan kepolisian dalam mengamankan data perusahaan. Dan untuk dampak negatif apabila terkena serangan dari ransomware, maka para penjahat cyber tersebut akan meminta tebusan sehingga akan merugikan pihak perusahaan. Untuk lanjut bisa dilanjut dengan Pak Ari. Pak Ari. Terima kasih Amel. Bagaimana menurut kami pandangan terhadap serangan kasus tersebut? Menurut kami serangan ransomware adalah ancaman serius terhadap perusahaan dan keamanan cyber dunia. Serangan ini berakibat pada pertama, terganggunya operasional, mengganggu operasi bisnis, layanan publik, dan infrastruktur. Hal ini dapat serius terhadap produktivitas dan pelayanan masyarakat. Kedua, kerusakan reputasi. Serangan ransomware dapat membuat kerusakan reputasi karena kehilangan data sensitif dan dapat memenuhi kebutuhan klien, sehingga menghilangkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Ketiga, potensi kerugian permanen. Dengan membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data yang dicuri, tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan benar-benar dikembalikan dengan aman. Dengan membayar tebusan dapat mendorong lebih banyak serangan di kemudian hari. Yang keempat, kerugian secara finansial. Kerugian dapat dirasakan bagi individu, perusahaan, dan pemerintahan. 5. Tindakan pencegahan. Dengan banyaknya serangan ransomware, jadi sangat penting tindakan pencegahan yang kuat seperti update perangkat lunak, menggunakan firewall yang kuat, melakukan pelatihan keamanan, dan memiliki lokasi pencadangan data agar tidak mudah dibobol. Pencegahan lebih baik daripada memulihkan serangan ransomware.
Jadi, secara keseluruhan, serangan ransomware adalah ancaman serius yang memerlukan kerjasama antara organisasi, pemerintah, dan individu untuk memperkuat keamanan dan melindungi data yang berharga. Demikian laporan yang kami buat dengan tema ransomware. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.